Jadi ini yang dari minggu kemarin kita punya desain kayak gini. Nah, kemarin juga sudah dicoba running ya. Sampai kemarin kita dapat P delta effect. P delta efeknya kita bisa ngitung walaupun belum maksimal ya kemarin. Jadi nanti kita bisa hitung lagi. Nah, yang sekarang mau dibawain teman-teman creative people itu kita mau iterasi. Namanya kan kita punya beton, struktur beton, kita mau desain dan penulangan segala macam sampai detailing. Tapi kita harus dapat hasil dari itapsnya maksimal dulu gitu. Jadi jangan sampai ada yang over stress. Jadi kita masih over stress, kita udah detailing, kita udah penulangannya itu salah. Jadi kita mau dapat yang hasil yang maksimal dulu. Jadi kali ini saya coba bawain buat teman-teman creative people. Kira-kira proses iterasinya tuh kayak apa sih? Kita nggak kalau untuk sampai maksimal banget hari ini mungkin nggak bisa karena kita banyak banyak agenda yang harus diselesain ya. Jadi kita bisa lanjut dulu. Jadi kita simpelnya bayangannya untuk iterasi itu kayak gimana gitu. Itu yang pengen saya bawain ke teman-teman. Nah, jadi kita bisa buat plan view aja teman-teman. Plan view, nah ini di base di lantai 2 ya. Nah, kemudian sebelum kita iterasi, kita mau penambahan sedikit teman-teman. Jadi member untuk tie beam. Tie beam itu di mana kita naruhnya di bawah sini ya. Nah, itu untuk tie beamnya kita mau naruh di sini ya. Jadi dia akan ngiket si kolom-kolomnya. Dimana nanti sebetulnya nanti kolom itu di bawahnya ada file cap. Jadi kayak gini ya. Ini kolom, kolom. Nanti ada file cap-nya, Nah, nanti akan dihubung-hubungkan dengan si tie beam-nya. Tie beam ini yang warna ungu ya. Nah, itu ya. Jadi kayak gini kira-kira. Nanti akan dihubung-hubungkan oleh tie beam kayak gitu. Kita mau modelkan dulu tie beam-nya, baru nanti pondasi file cap-nya dan pondasi kita akan pakai pondasi pancang ya. Nah, itu akan kita hitung di Excel secara manual. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita bisa mulai aja. Kita unlock dulu modelnya yang masih ke save kemarin, dibuka dulu modelnya. Nah, kemudian kita bisa define section properties-nya, tie beam-nya ya, kita bisa di-copy mungkin dari yang dimensi baloknya nih, misalnya G400-800 ya. Kita copy properties, add copy of property, kayak gitu. Kita bisa namain tie beam, misalkan kita pakai ukurannya katakan 400-800 juga nggak apa-apa. 400-800 ini kita coba tembakan awal kita ya, jadi biar nggak makan waktu langsung kita modelin aja. Depth-nya 800, width-nya 400 ya. Property modifier-nya juga ini udah yang 0,35, kita kali 2 ya karena kita modelkan bukan sebagai balok T. Kemudian reinforcement-nya juga kita beam only. Nah, perbedaannya sedikit di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka SNI 2847-nya itu selimut yang ketemu sama si tanah. Jadi itu agak lebih tinggi teman-teman. Jadi itu lebih tinggi. Nah, kita bisa bikin di sini ini karena cover tuh rebar centroid, kita misalkan bikin 75 mili ya. Nah, itu bisa dicek persyaratannya di SNI ya. Jadi yang atas sama yang ketemu tanah nih, nah itu bisa itu harus beda kayak gitu karena dia nantinya kan pas dipasang tie beam-nya dia akan berhubungan langsung sama tanah gitu istilahnya. Oke, jadi kita langsung aja dirubah, kemudian klik OK, color-nya bisa kita ganti ya, misalkan warna coklat atau oranye kayak gini. Nah itu bisa kita modelin dari sekarang ya. Jadi teman-teman bisa ikutin aja, kita modelin itu intinya ketemu join. Kayak gitu ya. Itu ketemu join. Kayak gitu gambarnya. Jadi teman-teman bisa mulai, kita bisa draw beam-nya, kemudian propertinya TB ya, tie beam, kemudian baru kita gambar. Langsung digambar aja teman-teman, poin ke poin nih, ketemuin. Tuh. Jadi harus satu-satu ya. Bisa langsung dimodelin aja ya teman-teman. Jadi nggak terlalu makan waktunya karena masih panjang agenda kita hari ini. Oke, kita sini.
Oke. Ketemuin aja poin ketemu poin gitu. Jadi joinnya ketemu. Sorry ini salah. Ini ya poin ketemu poin. Oke. Ya, poin ketemu poin. Oke. Nah, ini udah kebentuk ya teman-teman. Kita bisa 3D view. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini slough-sloughnya udah atau tie beam-nya udah kebentuk semua ya. Jadi ya kita bisa lanjut ke analisis. Nah, jadi setelah ini kita running lagi teman-teman. Kemudian kita bisa start design check-nya. Nah, tapi sebelum itu kita jangan lupa juga kita mau define load combination-nya. Nah, jadi kita untuk load combination struktur atasnya gitu. Jadi kita di sini revise dulu revisi preferensi kita ya. Nah, view atau revise preference. Nah, kita mau masukin apa sih di sini? Intinya di sini yang utama kita masukinnya itu kategori desain seismik, kemudian omega 0, itu dari tabel 12 ya. Kemudian row juga tabel 12. Row dari SNI 1726 itu ya. Dengan kategori desain seismik kita apa, kemudian kita cari faktor redundansi kita untuk kategori desain seismik D itu apa. Kayak gitu. Kemudian SDS-nya itu dari perhitungan dari spektral desain kita ya. Kita bisa dapat juga datanya dari Puskim. Nah, itu yang utama kita cari teman-teman. Sisanya ini semacam faktor reduksinya itu, safety factor-nya itu untuk desain-desain kita. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa mulai kemarin KDS atau kategori desain seismik kita itu kategori D ya, teman-teman. Jadi bisa dicek lagi nih Excel-nya minggu kemarin. Terus saya coba share juga nih ke teman-teman, share screen-nya. Nah, ini bisa kelihatan ya, teman-teman. Bisa kelihatan kategori desain seismiknya, kategori desainnya D ya. Nah, ini di sini juga saya ini versi kedua Excel-nya. Jadi saya coba buat teman-teman nih biar sambil baca SNI-nya juga. Ini saya coba screenshot. Nanti kalau misalkan merasa kurang puas bisa dibaca lagi SNI-nya. Jadi intinya namanya code itu harus dibaca, teman-teman. Jadi kita dapat nih KDSD, dapat KDSD, kemudian di sini ya, tadi yang untuk dari tabel 12 itu kita rangka beton bertulang pemikul momen khusus, dapat R-nya 8, omega 0-nya 3, CD-nya 5,5. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita mulai masukin aja teman-teman. SDS-nya 0,684. Kemudian nah, kita bisa buka ITAPS-nya, kita masukin SDS-nya dulu ya. Masukin SDS, kemudian kita bisa masukin si omega 0-nya. Omega 0-nya kita bisa masukin ya teman-teman. Omega 0-nya di sini 3 ya. Nah, dan untuk row-nya itu faktor redundansi, itu teman-teman bisa baca di SNI 1726. Untuk KDSD itu diharuskan pakai 1,3, teman-teman. Jadi dia lambang row itu gini nih. Nah, itu faktor redundansi di SNI kita. Itu bisa baca di situ. Oke, jadi kita udah masukin nih parameter yang harus kita input di preference untuk desain beton kita. Jadi omega 0-nya dapat, row-nya dapat, SDS-nya juga udah dapat. Kita klik OK. Nah, sekarang baru kita define load combination-nya, teman-teman. Jadi kita load combination kita define. Nah, kita mau pakai auto kombinasi, tapi sebelumnya kita mau add dulu kombinasi secara manual untuk kombinasi P delta. Jadi kita mau bikin aja namanya dulu add new combo, kemudian dinamain combo P delta kayak gitu. Nah, kombonya apa? Kayak kemarin yang udah saya sebut ya, mungkin ada yang lupa nggak apa-apa. Ini date-nya 1.2. Jadi kombonya adalah 1.2 DL tambah 1,0 live load kayak gitu. Jadi 1.2 dead load tambah 1 live load. Itu kombinasi P deltanya. Seperti kalau kita lihat kombinasi gempa juga kayak gitu ya, teman-teman. Ada 1,2 dead load sama 1 live load kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa masukin date-nya 1.2, kemudian kita add lagi untuk SDL. SDL itu juga 1.2 ya. Beban mati tambahan, kemudian live-nya itu kita 1, dan si live roof-nya juga 1.
Nah, left roof juga satu ya. Kita udah masukin teman-teman. Kita klik OK. Nah, baru abis itu kita add default design combo. Gitu. Kita bisa klik ini. Kemudian kita pilih tentunya yang concrete frame design ya, karena kita rangka pemikul momen, bukan dual system atau shear wall, itu kita nggak pakai. Nah, kita bisa juga convert ini, bisa diedit. Oke. Nah, ini udah kebentuk ya. Kita bisa cek dikit-dikit. Nah, ini beban gempa, terus ini yang dimana kalau kita lihat combo gempa kita tuh ada 1,2 D kali 0,2 SDS, 1,2 dead load ya, ditambah 0,2 SDS. Jadi tulisannya gini, 1,2 tambah 0,2 SDS. Gitu. Di kombonya kayak gitu teman-teman. Kemudian ini respons spektrumnya ya, itu dikali dengan row. Jadi row-nya 1,3 ya. Jadi kita bisa pastiin udah oke. Nah, kemudian kita klik oke dulu di sini. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu kita langsung bisa running teman-teman. Jadi kita cek deh dari load combination-nya, ini udah oke. Nah, kemudian sebelum nanti kita analisis P delta lagi yang kita benerin dari minggu lalu ya. Nah, kita bisa define P delta option. Nah, ini live proof jangan lupa ditambah teman-teman. Jadi kemarin expert kurang nambahin. Ya, kita add. Oke, jadi ini udah lebih tepat ya. Kemudian ini iteratif based on load pilihannya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita save dulu ya. Oke, udah kita save, baru sekarang kita running teman-teman. Langsung aja di running analysis. Jadi kemarin kan kita udah penskalaan gaya, itu kita udah cek Bayesian-nya semuanya ya. Di Excel kita itu kayak kemarin ya. Jadi teman-teman udah ngecek di situ. Nah, jadi kita mau iterasi sekarang. Iterasi dan prosesnya itu cukup melelahkan ya, cukup melelahkan. Itu butuh waktu untuk bisa dapat yang optimal, udah optimal dimensinya, nggak overstress juga kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ini kemarin ya di Excel kita udah dapat periodnya segala macam sampai di sini ya, sampai di kondisi ultimate. Ini Bayesian gempa kita berapa. Nah, oke. Ini juga udah expert tambahin di sini ya untuk dibaca-baca. Jadi kira-kira ini basicnya dari mana sih? Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita buka lagi e-tabs-nya. Nah, di sini kita bisa langsung aja di concrete frame design teman-teman. Kita concrete frame design. Kita langsung cek nih model kita. Kira-kira iterasi kita itu nanti prosesnya kita mau lihat mana yang perlu dibesarin, mana yang kebesaran, jadi perlu dikecilin gitu teman-teman. Jadi optimal kita mau tahu mana yang dimensi yang terbaik untuk struktur kita kayak gitu teman-teman kira-kira. Jadi itu prosesnya takes time ya. Kita mau cek. Nah, kita bisa lihatnya di sini. Nah, itu kita bisa lihat kemudian di sini kita bisa cek dulu kira-kira ada yang overstress nggak. Nah, kita bisa verify all member pass. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman. Ada 112 concrete frame, nah itu fail. Nah, tapi ntar dulu kita nggak cek ke sini dulu, kita mau coba cek dari baloknya dulu teman-teman. Jadi kita mau cek dari baloknya, kira-kira kita mau lihat dulu mana yang berlebihan nih, mana yang desainnya terlalu over, dia terlalu overstrength istilahnya. Ya, sebelum kita nanti ngecek yang mana yang fail gitu. Jadi kita mau cek dulu yang terlalu bagus, baru habis itu kita cek mana yang terlalu kurang. Nah, itu prosesnya kayak gitu. Jadi ini kita tinggalin aja dulu. Nah, sekarang kita bisa lihat plan view kita, bisa kita pilih misalkan di lantai 5 ya. Contoh kita pilih di lantai 5, teman-teman. Nah, di sini sorry kita besarin dulu ya. Besarin sebentar. Oke. Nah ini satuannya milimeter persegi ya teman-teman. Jadi cara bacanya gini. Mungkin ada yang belum tahu, ini bisa coba saya bantuin ya. Jadi misalkan kita lihat nih diagram momennya tuh begini teman-teman. Ini kan rigid ya, rigid. Jadi begini. Ini setelah dari combo dia dapat, nah ini misalnya kayak gini diagram momennya. Nah,
di sini teman-teman, di sini tuh butuhnya berarti 2954 mm persegi. Jadi momen negatif di tumpuan B, misalkan ini kan titik B ya, anggap aja kayak gitu. Ini B, ini D. Nah momen negatifnya itu jadi di atas nih dia untuk menahan di sini. Nah itu ada 29, dia kebutuhannya akibat momen itu, kebutuhan tulangannya adalah 2954 mm persegi. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita cara bacanya gitu. Kemudian di sini juga butuhnya berapa? Oh, dia ada 2234 mm persegi gitu. Sebetulnya diagram momennya pun bisa dibilang nggak pasti bentuknya begini ya, nggak kayak kalau dikasih beban terbagi rata, kemudian ini rigid ya, ini beban. Nah itu sebenarnya diagram momennya nggak pasti begitu teman-teman. Kenapa? Karena bisa kita lihat nanti bisa dibilang dominannya itu dari gempa. Gempa tuh dari mana? Lateral ya. Jadi beban lateral, jadi bisa-bisa kelihatan, dan dia bolak-balik ya. Gempa itu kan bolak-balik ya, kiri kanan. Nah kira-kira nanti kayak bentuk gini teman-teman, si diagram momennya. Jadi gitu ya. Kalau bisa dilihat di sini, kayak gitu ya. Nah, jadi akibat kesananya ngasih momen, kesananya juga ngasih gaya ke strukturnya kayak gitu. Jadi nanti kebentuknya kira-kira kayak gitu untuk diagram momennya ya. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman untuk baca. Ini longitudinal reinforcing ya. Jadi ini tulangan lentur. Ini tulangan lenturnya nanti pasang gitu ya. Ini misalkan ini tumpuannya, ini lapangannya gitu ya. Jadi ini tumpuan, lapangan kayak gitu. Nah, nanti misalkan ini untuk yang momen positif di tumpuan, ini terus ini momen negatif di lapangan kayak gitu ya. Ya, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman untuk balok-balok kita. Itu cara baca penulangannya. Nah, sekarang kita mau cek dulu yang tadi saya bilang untuk yang desainnya berlebihan. Saya katakanlah desainnya itu terlalu over untuk kita tulangin gitu. Nah, kita bisa cek dulu dari mana. Jadi dari desain kayak gini kita bisa cek dari display desain info. Nah, teman-teman bisa display desain info di sini, kemudian pilih rebar percentage. Ini untuk bantuan kita teman-teman dalam ngedesain struktur kita. Kemudian kita klik apply. Nah, teman-teman di sini pasti yang pernah belajar struktur beton ya, itu pernah tahu ada dalam mendesain, menulangi struktur itu ada AS min, AS max. Ini ada AS kita berapa ya? Nah, AS min itu ada rumusnya teman-teman yang seperempat FY BD itu. Nah, misalnya itu bisa teman-teman cek di SNI 2847-nya ya, karena kita struktur beton. Dan AS max itu kita bisa tahu ya 2,5%. Nah, itu batasan-batasan kita. Jadi batas bawahnya minimum berapa, maksimum berapa. Nah, itu kalau teman-teman hitung, itu biasanya AS min itu range-nya bukan range ya, sekitarnya misalkan kita dapat 0,35%. Jadi kita bisa lihat kalau teman-teman coba hitung ya, itu bisa coba sendiri, kira-kira mencapai ini 0,35% nilai AS min kita. Jadi rasio minimum tulangan kita kalau dihitung itu 0,35%, kira-kira gitu teman-teman kalau dihitung. Nah, AS max-nya 2,5%. Nah, kira-kira kalau mau optimal itu berapa sih gitu? Kira-kira kalau mau optimal dan dipasangnya di lapangan tuh praktikal gitu. Enggak pekerja kita di lapangan, teman-teman pekerja di lapangan tuh enggak effortnya enggak kesulitan gitu. Enggak, istilahnya kita enggak kasih impossible job ke mereka di lapangan. Misalkan disuruh pasang tulangan padat tuh di tumpuannya. Di tumpuannya kita pasang 15 diameter 19 misalkan. Itu agak nggak mungkin kita kasih tugas kayak gitu teman-teman. Jadi kita agak nggak mungkin mendesain kayak gitu. Jadi kita harus punya desain yang optimal. Nah, untuk optimal kita teman-teman bisa coba ambil di 1% teman-teman. Kita coba ambil ASC di 1% gitu. Jadi nggak over reinforce, nggak terlalu over ke maksimum dan nggak terlalu boros, nggak terlalu kecil gitu. Jadi misi kita yang pertama sekarang kita mulai dulu mana yang berlebih. Nah,
Yang berlebih tuh cara ceknya gimana? Tinggal cek aja berarti yang kira-kira masih kurang dari AS minimum. Jadi kira-kira gitu. Ini biasanya tuh sekitar mungkin 0,33, 0,34 gitu ya. Anggaplah kita misalkan 0,34 ya, teman-teman. Nah, bisa kayak gitu. Itu kalau dia masih di bawah itu, misalkan dari span ini ya, satu span ini, itu nggak ada yang di atas 0,34 atau 0,35. Udah jelas itu bisa dibilang boros, teman-teman. Jadi rasio tulangannya aja nggak nyampe tulangan minimum gitu. Istilahnya desainnya kita agak boros. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi kita bisa apa yang bisa kita lakuin tentunya kita kecilin dimensinya. Jadi saya coba bawain ke teman-teman, bukan hanya misalkan kita over stress langsung besarin semuanya, enggak, tapi kita coba cek semuanya, mana yang mana yang boros desainnya, kita coba optimalkan gitu. Kayak misalkan ini udah saya lingkarin ya. Nah, ini udah saya lingkarin di sini nih. Ya ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini 0,3 di tulangan negatifnya, positifnya 0,15. Kemudian di midspan tulangan positifnya 0,21. Nah, itu kan bisa kita lihat nggak ada yang mencapai tulangan minimum gitu. Nggak ada yang mencapai tulangan minimum di sini. Istilahnya kan kita agak boros. Nah, berarti kita bisa kecilin dimensinya, teman-teman. Toh dia sendiri pun sebenarnya bukan balok utama gitu. Jadi ini kan kolom, ini kolom, ini juga kolom, kolom. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dia tuh seperti balok anak. Kasusnya tuh dia kayak balok anak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu, teman-teman. Dia tuh mirip-mirip si balok anak karena dia nggak menjadi rangka utama, nggak menjadi rangka pemikul momennya gitu. Jadi ini kolom, ini balok ya. Nah, dia nggak di sini, katakanlah dia di sini gitu. Jadi dia nggak balok utama. Jadi kita bisa kecilin, teman-teman. Kita bisa kecilin aja. Nah, banyak caranya untuk kita ngerubah dimensi. Itu kita bisa unlock dulu modelnya, ataupun kita bisa ganti dari sini. Jadi kita change design section, baru kita running lagi. Itu ada berbagai cara. Jadi yang mau saya bawain untuk sekarang, saya coba all story dulu ya. All story, kemudian kita selekin aja teman-teman nih, yang di ASC. Yang di ASC kita select semua ke bawah, dan nanti all story ya, dia akan kebentuk. Jadi kita select aja 2, 3, 4, 5. Nah, dia udah ke-select ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 balok, tapi dikali ada semua lantai ya, kita select semua. Nah, kita bisa cek ya. Oke. Nah, kita bisa dengan cara apa, teman-teman? Kita kecilin misalkan ke dimensi balok kanan kita. Itu 250, 500. Kita bisa coba di sini. Kemudian kita pilih change design section. Jadi, kita bisa mengganti dengan syarat apa? Kalau mau pakai fitur ini ya, jadi kita harus udah define dulu section property-nya yang mau kita pakai nanti apa gitu. Jadi kita change design section. Nah, kita bisa pakai ini ya, G250, 500. Oke. Nah, teman-teman bisa di clear selection dulu. Oke. Nah, setelah ini kita bisa running lagi, teman-teman. Kita langsung klik run analysis lagi ya. Kita bisa running lagi. Nanti dia akan beriterasi lagi, dia akan mendesain lagi setelah ini. Jadi kita mau lihat tulangan kita masih boros atau enggak. Itu yang penting buat kita, teman-teman. Jadi habis ganti section, kita bisa running lagi. Oke, nah kita langsung aja cek desain concrete frame desainnya. Dia pasti butuh waktu ya, teman-teman, karena membernya juga pasti banyak, ada balok kolom. Itu dia harus cek pelan-pelan. Kita tunggu aja. Teman-teman juga yang di rumah sambil ikut pelatihannya bisa dicek juga ya desainnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, kita langsung cek lagi aja. Misalkan tadi kita ke lantai-lantai bawah ya, yang dia menerima gempanya itu cukup besar gitu. Bisa dibilang lantai-lantai bawah itu
yang menentukan itu udah jelas bukan beban gravitasi lagi, teman-teman. Jadi itu udah dari beban lateral tulangan kita dari situ. Nah, kita bisa cek dulu nih. Kita bisa cek rebar percentage ya. Nah, kita bisa cek. Nah, dia udah mulai membesar ya, teman-teman. Jadi persentase ribernya udah membesar, udah cukup membesar nih. Ini dia ada 0,94, 0,29, 1%. Nah, 1,03 ya masih mepet-mepet ya. Nah, ini udah cukup optimal, teman-teman. Jadi 70%, 80%. Positifnya juga udah dapat semuanya. Kayak gitu ya. Kayak gini udah dapat, ini juga udah. Nah, ini kita bisa lihat ya. Udah kira-kira cukup optimal lah struktur kita kayak gitu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Jadi yang kira-kira nggak optimal nanti kita bisa kecilin kayak gitu. Oke, nah ini juga kurang optimal nih yang tangga-tangga ya. Kita bisa coba sekali lagi ya. Kita optimalin lagi dimensinya yang di sini, teman-teman. Teman-teman bisa deket lihat grid 6 nih. Ini kalau teman-teman ingat atau lagi buka denahnya, ini tuh untuk yang lubang lift. Nah, itu bisa kita lihat ya. Dia ada void kemudian baru lantai. Nah, istilahnya dia nggak menanggung beban yang cukup signifikan sebenarnya. Jadi kita teman-teman bisa rubah nih. Ini bisa diklik. Oke. Nah, ini bisa diklik. Ini juga bisa nih diklik. Jadi diganti nih yang dia masih di bawah tulangan minimum semua lah istilahnya. Ini kecil-kecil banget rasionya. Oke. Nah, di sini juga udah ya. Kalau di sini udah bagus-bagus rasionya. Jadi dalam satu span itu dia nggak ada yang semuanya masih di bawah tulangan minimum. Jadi itu patokan kita bisa ngeceknya kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi kita bisa kita ganti sectionnya. Ya, kita bisa pakai yang ini 250-500 ya. Oke. Oke, kita bisa running lagi. Jadi ini yang dinamain iterasi, teman-teman. Jadi kita cycling terus, kita berputar terus, dan perlu dipahami kalau kita ngerubah kayak gini, itu kan nanti kekakuannya berubah, periodenya berubah, otomatis kondisi service, kondisi ultimate itu berubah gitu. Jadi nah harusnya nanti kita input lagi ke Excel gitu. Jadi hasil terakhir iterasi kita lihat dulu kondisi servisnya, baru kita input ke Excel. Jadi kayak dia kayak lingkaran gitu, teman-teman, kayak cycle prosesnya. Udah ngerubah dimensi, masa berubah, periode berubah, base-nya berubah, balik lagi ke running lagi, kondisi ultimate gimana, itu kita cek semua. Jadi prosesnya itu panjang sebetulnya, tapi bisa dilakuin dan tentunya kita pasti bisa mendapatkan hasil yang optimal, teman-teman. Ini kita coba di concrete frame design ya. Kita bisa cek, nah ini dia butuh waktu ya untuk yang runningnya. Jadi dia ngecek semua nih balok kolomnya gitu untuk struktur kita. Jadi teman-teman bisa dicoba juga tuh di running analysis, dicek desainnya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, teman-teman. Kita lihat lagi rebar percentage-nya. Oke, nah ini yang tadi ya udah mulai naik ya. Ini udah yang di tumpuan kirinya itu udah 0,63 ya, udah di atas tulangan minimum. Ini juga sebenarnya di atas tulangan minimum nih. Tumpuan kanan sama yang positif bawahnya udah di atas tulangan minimum gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Kira-kira kayak gitu untuk desain yang boros. Jadi lihat dulu desain yang boros mana, baru habis itu kita lihat yang overstress mana. Itu yang masih error mana gitu. Nah, sekarang kita bisa mulai nih, teman-teman. Bisa mulai lihat yang overstress mana gitu.